Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali lagi belajar di sekolah. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sebelumnya apa? Berdoa. Oke, kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau pimpin doanya? Amin. Oke, angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berdoa, artinya kita sudah siap untuk belajar. Nah, karena kita sudah berdoa, Ibu mau mengecek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Oke, hadir semuanya ya. Wati ada, Rizky ada, Ini ada, dan Amin ada. Oke, pintar. Berarti hadir semuanya hari ini. Hebat anak-anak Ibu, berarti semangat masuk sekolah. Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu ini apa? Pensil. Pensil, siapa yang pernah pegang pensil? Tidak. Kalau kita pegang pensilnya berubah atau tidak? Tidak, berarti pensilnya bendanya tetap, sifatnya tetap. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Oke, siapa yang tahu tentang wujud benda? Nah, nggak ada yang tahu. Oke, hari ini kita akan ya, ada yang bulat, ada yang segitiga. Oke, nanti kita akan belajar tentang wujud benda. Hari ini anak-anak Ibu akan belajar cara apa? Akan belajar cara mengetahui tentang wujud benda. Habis itu apa aja ya contoh wujud bendanya. Nah, kita akan belajar tentang itu hari ini. Jadi hari ini nanti kita akan menyeleksi benda-benda yang ada di dalam kelas, yang ada di media Ibu. Nanti diseleksi benda-bendanya apa aja, yang benda cair, benda padat, benda gas. Oke? Sebelumnya kita mau ngetes semangatnya dulu. Oke? Kalau semangat belajar tepuk tangan. Kalau semangat belajar tepuk tangan. Kalau semangat belajar. Kalau semangat belajar. Kalau semangat belajar tepuk tangan. Nah, udah semangat belajar semuanya ya? Oke, berarti udah siap belajar semuanya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita dimulai dengan menonton video dulu. Jadi video tentang wujud benda. Siapa yang mau nonton videonya? Semuanya? Oke, putarkan dulu videonya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kita kali ini kita akan membahas tentang wujud dan sifat benda. Nah, apa itu wujud dan sifat benda? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya bersama-sama. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita sering menjumpai benda-benda tersebut. Ada pensil, kursi, air, tas, buku, balon, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut memiliki bentuk dan kegunaan yang berbeda dengan benda lainnya. Bentuk benda juga beraneka ragam. Ada yang bentuknya tetap dan ada juga yang bentuknya berubah. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas.
Wujud benda yang pertama yaitu benda padat. Nah, teman-teman coba amatilah gambar di bawah ini. Dan di sini ada suatu gambar yaitu pensil dan kursi. Pensil, jika kita pegang, apakah bentuknya berubah-ubah? Tidak, betul sekali. Bentuknya tetap pensil. Begitupun dengan kursi. Apakah kamu bisa memegangnya? Ya, betul sekali. Kita bisa memegang kursi. Kemudian, jika kita pindahkan, apakah kursinya bisa berubah? Tidak. Betul sekali. Tidak. Berarti bentuknya tetap. Lalu, jika pensil dan kursi kita pindahkan, apakah ukurannya berubah? Tidak. Betul sekali. Ukurannya tetap. Karena pensil dan kursi merupakan benda padat. Jadi, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Nah, banyak sekali contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Selain pensil dan kursi, ada juga kelereng, batu, tas, buku, lemari. Nah, itu semua merupakan benda padat. Wujud benda yang kedua yaitu benda cair. Nah, sekarang amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar air. Nah, semua makhluk membutuhkan air untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci piring, ataupun mencuci baju, dan lain sebagainya. Air merupakan benda cair. Sifat benda cair memiliki sifat yang berbeda dengan benda padat. Jika air dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Lalu, jika kita tuangkan air ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Hal ini karena sifat dari benda cair, yaitu memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Walaupun telah dipindahkan, jumlah atau ukuran benda cair akan selalu tetap. Dan wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada suatu balon. Apa yang terjadi ketika kita meniup balon? Apakah yang menyebabkan balon yang tadinya mengempes bisa mengembang? Ya, karena balon berisi udara, sehingga ia bisa mengembang. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Ya, betul sekali. Udara wujudnya gas. Gas yang ada di dalam balon berbentuk bahan. Berarti sifat dari benda gas yaitu bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya atau bentuknya berubah sesuai tempatnya. Benda selanjutnya yaitu menempati ruang. Contohnya ruang kelas, ruang kamar. Karena semua tempat dipenuhi oleh gas. Nah, pembahasan video kita kali ini yaitu tentang wujud dan sifat. Tadi sudah mengamati video. Apa tadi dari pengamatan video tadi? Siapa yang tahu tadi tentang apa dalam video tadi? Tentang? Ayo. Tentang wujud benda. Tadi ada wujud benda. Tadi ada berapa? Tiga. Yang pertama ada benda gas. Yang kedua ada benda cair. Yang ketiga ada benda padat.
Mana pensil? Nah, tadi sudah ibu contohkan di pertama tadi. Ini ada apa? Pensil. Ada apa ini? Pensil. Iya. Ini kalau ibu pegang berubah atau tidak? Tidak. Kalau ibu kasih ke Rizky pensilnya, coba pegang Rizky. Berubah atau tidak pensilnya? Tidak. Artinya kalau benda padat sifatnya itu tetap. Bendanya tidak berubah. Jadi bagaimanapun kita lempar pensilnya, kita pegang pensilnya, itu pensilnya tetap tidak berubah. Udah? Tadi ada sudah pensil, ada juga benda apa ini? Meja. Jadi kalau kita pindahkan meja, tadi berubah atau tidak? Tidak. Artinya meja ini benda apa? Benda padat karena sifatnya tidak berubah. Oke. Nah, terus ibu punya susu gada. Ini apa ini namanya? Jangan sebut merek. Air di dalam botol. Ini apa namanya tadi? Benda apa? Iya, betul Rizky. Benda cair. Benda air. Benda cair. Nah, salah satu sifat benda cair tadi apa? Mengalir. Ya, mengalir. Terus bentuknya berubah. Kita buktikan dengan apa coba? Ini ada? Itu namanya campuran. Ini namanya gelas. Bukan yang airnya. Oh ya, oke. Ada air di dalam botol. Ini kalau kita menaruhnya di dalam botol, bentuk airnya seperti botol. Tapi kalau kita pindahkan airnya ke dalam gelas, kita pindahkan ya, maka bentuk airnya seperti gelas. Artinya apa? Benda cair itu berubah bentuk sesuai dengan tempatnya. Siapa yang mau coba menuangkan ini? Oke, coba. Berdiri di sini dong. Coba tuangkan botolnya ke dalam gelas. Oke. Nah, artinya apa? Benda cairnya berubah. Jadi kalau kita pindahkan ini air ke dalam gelasnya yang berbentuk segi 4 misalnya, maka bentuk airnya nanti akan jadi segi 4. Atau kita pindahkan ke gelas, nah berarti bentuk airnya seperti gelas. Nih ada juga susu. Susu bentuknya kotak. Berarti bentuk apa namanya nih, bentuk susunya ada di dalam kotak. Berarti berubah. Jadi air dan susu ini merupakan benda cair. Oke, paham? Paham. Terus ibu juga punya apa ini? Siapa yang mau niup ya? Rizky aja. Ibu punya apa ini? Balon. Tadi balon ini contohnya apa? Benda apa? Angin. Dari yang mengempes, yang tadinya kempes, tidak ada udara, lalu kita tiup, maka itu menjadi benda gas karena kita meniupkan apa ke dalam ini? Udara. Pintar. Kita akan niup ya. Niup ya. Amin. Bu. Bismillah. Aku dengan hati kalau saya tidak. Ya, pelan-pelan aja sih. Pelan-pelan Men. Ayo Men. Ya, udah. Udah itu aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa Man. Kaget. Aduh, siapa lagi yang mau coba? Makanya pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya, Min. 1,
Ada, iya, ruang kelas. Ada ruang kelas, karena di ruang kelas itu ada apa namanya? Ada udara. Ya, di dalam kelas ada udara. Terus di luar kelas juga ada udara. Karena udara itu menempati ruang. Jadi di dalam kelas, di ruang perpus, di musola itu semuanya ada udara. Jadi itu termasuk benda gas. Oke. Ya. Nah, ibu ada punya bahan aja. Nah, ini pengertian wujud benda beserta contohnya. Coba salah satu baca. Siapa yang mau baca? Saya Oke, amin lagi. Nyari-nyari yang ini. ada wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Ya. Jika benda padat adalah benda yang memiliki bentuk ukuran tetap, tidak digunakan, benda tidak dirubah. Banyak sekali contoh benda padat yang kita contohnya benda padat di sekitar kita, yaitu apakah ini boleh pulang? Ya, boleh. Terus lanjutkan. Ini mau belajar dong. Ya. Apakah ini boleh pulang? Siap, boleh. Lanjutkan, Amin. Apa aja yang di sekitar kita wujud benda padat? Ada apa? Benda Ada cair. gambar. Benar. Wujud benda padat tadi ada apa yang di sekitar kita? Contohnya ada pensil. Ada apa lagi? Tas. Ada meja, kursi, papan tulis, lemari. Ayo, ada apa lagi yang di dalam kelas? Siapa yang bisa menyebutkan? Selain yang ada dalam gambar. Meja, ya. Terus kursi, ya. Terus papan tulis. Gambar, oke, pintar ya. Ya. Apa yo, Amin? Benda padatnya loh. Susu tadi benda apa? Benda cair. Yang benda padat bendanya keras dan tidak berubah. Apa? Iya juga benda padat. Oke, pintar. Berarti sudah bisa menyebutkan benda-benda padat yang ada di sekitar. Oke, terus yang kedua ada benda cair. Iya, ada air. Terus ada apa lagi benda cair contohnya? Minyak lemak, iya, minyak goreng. Minyak goreng. Ada apa lagi? Kecap. Susu. Oke, pintar. Terus apa lagi? Selain itu? Daun benda padat. Atau sungai. Ya enggak? Sungai juga merupakan benda cair, kan berubah. Oke, terus yang ketiga, balik lagi. Ada benda gas. Benda gas tadi apa? Pengertiannya? Sifat dari benda gas yaitu bentuk udara mengikuti bentuk padatnya. Misalnya, tadi saat kita meniup balon yang tadinya kempes, lalu ditiup, dimasukkan udara, jadi mengembang. Makanya tadi contohnya ada balon, terus ada ruang kelas, ada ruang tidur atau kamar tidur, atau ruang perpustakaan, dan banyak lagi. Oke. Udah mengerti semuanya? Ngerti? Paham semuanya? Ayo. Ayo apa? Nah, Ibu punya media. Iya. Di sini ada wujud benda. Tadi ada benda apa aja? Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang anak-anak Ibu bisa memilih nanti majunya ke satu-satu yang depan ya. Pilih benda-benda ini terus masukkan. Misalnya ada apa ini? Gambar apa ini? Susu termasuk benda apa? Cair.
siapa yang mau maju duluan? Amin lagi, oke lah. Ya Amin. Amin pilih salah satu benda dulu, Amin. Amin silakan di sini. Di sini minta. Itu apa, Amin? Meja. Meja, oke. Satu lagi ambil. Minyak. Minyak. Benda? Cair. Cair. Oke, pintar. Tepuk tangan buat Amin. Oke, boleh satu lagi. Apa itu? Susu. Tidak. Oke. Manakah benda gas? Benda gas yang mana ya? Tunggu dulu. Astagfirullah. Amin. Temu. Balon. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Weh. Asik. Oke, Wati sekarang. Sini, kirinya nanti. Pilih salah satu benda. Oke, susu. Oke, benda cair. Satu lagi. Benda apa ya? Oke, itu apa? Kecap. Benda cair. Oh, oke. Sip. Tepuk tangan buat Wati. Oh, Imip dulu. Oke, Imip. Maju, Imip. Imip mau gambar yang mana? Benda yang mana? Ambil salah satu. Oke, buku. Ayo baca. Buku merupakan benda apa? Padat, cair, atau gas? Benda? Oke, padat. Nah. Wah, pintar Imip. Satu lagi, Mip. Yang mana, Mip? Jus. Wah, enak jus. Oh, paham dia. Yeay. Aduh, pintar sekali Mip. Terus sekarang terakhir Rizky. Apa itu, Ki? Pensil, ya. Bisa. Ini kembali tadi. Oke. Terus ambil lagi satu. Ruang kelas. Ruang kelas tadi, di ruang kelas itu ada udara, berarti benda apa? Ya, benda. Oh, pintar sekali. Ayo. Amin. Udah? Ya. Semuanya sudah bisa apa ini namanya memilih benda sesuai dengan wujud benda. Oke, pintar. Bisa nggak semuanya menjawab pada KPD? Berdiskusi ya. Boleh berdiskusi. Ini bersama Amin, si Wati, dan Rizky. Itu yang pertama dulu yang ditanyakan ini benda apa? Padat. Nanti checklist atau centang? Ya, centang. Benda apa saja nih yang padat? Misalnya susu. Kalau yang benda padat misalnya cangkir, centang cangkir. Benda padat, yang benda padat apa aja? Terus benda cair. Oke, pintar. Oke. Ini apa, Min? Kecap. Jalan kan? Terus yang benda gas apa aja? Ini aja. Nih. Ini nih. Apa tadi? Udara memenuhi tempat seperti ruang kelas, ruang perpustakaan. Oke. Nah, beri nilai, Pang. Oke, nanti gue beri nilai. Apakah aku udah pulang? Ntar ya, kita pulangnya bareng-bareng ya. Ya, aku siap. Sebentar lagi ya.
Ini tadi mau dibawa pulang? Iya benar. Oke. Masa depan nanti pekerjaan akan diganti robot. Mengerikan banget. Kita sebaiknya kita Benda padat. Oke, udah benar semuanya. Tas, yang tas, mana tas? Nih. Oke. Ya, yang benda cair lagi Rizky. Pilih yang benda cair yang mana? Susu. Yang benda padat aja. Yang benda cair. Yang cair apa aja? Susu. Susu, apa lagi? Yang cair. Susu. Terus ada apa lagi tadi? Ya. Ya. Nah, itu aja yang dicatat. Terus ada benda gas. Benda gas? Oke, pintar. Benda cair, apa lagi nih? Selain susu. Oke, pintar. Ini. Apa lagi? Susu, air. Apa lagi ya? Kecap, benda cair bukan. Amin duduk dulu, Amin. Aku mau ke Udah? Oke. Udah semuanya? Tiga nilai ya. Terus? Udah? Belum? Udah ya? Nah, setelah itu, udah tadi kita semuanya mengerjakan LKPD. Ya, tadi sudah memilih atau menyeleksi benda sesuai dengan wujud benda. Nah, nanti ibu nilai ini siapa yang benar semua. Udah? Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang wujud benda. Siapa yang tahu manfaat wujud benda? Manfaat kita belajar wujud benda apa ya? Nah, kita jadinya mengetahui sifat benda. Oh, ini air ini namanya benda cair, dapat diminum. Oh, ini namanya pensil, termasuk benda padat, tidak dapat dimakan. Enggak. Beda kalau air dapat diminum. Atau tadi ada ini susu, benda cair, berarti bisa diminum. Oke, paham ya? Jadi itu tadi salah satu manfaat kita belajar tentang wujud benda. Kita jadi tahu sifat-sifat benda. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Paham semuanya? Alhamdulillah. Nah, karena anak-anak ibu tadi sudah mengerjakan semuanya, LKPD-nya sudah dikerjakan, tadi sudah mengerjakan memilih benda, maka ibu akan memberi apa ini? Susu. Siapa yang bisa minum susu? Vanilla. Mau coklat. Oke. Kalau yang mati coklat, mau vanilla? Strawberry ini. Rizky sama ini. Oke. Makasih, Ibu. Sama-sama, karena sudah belajar dengan baik hari ini. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, maka kita berdoa. Ayo bikin doanya lagi. Bismillah.
bersama-sama kita maju, satukan tekad yang kita tuju. Keterbatasan diri kita bukan hambatan untuk berkarya.